Dalam dunia bisnis, olahraga, percintaan, atau sekedar hubungan pertemanan, stoikisme itu selalu hadir, selalu bisa kita gunakan. Ajarannya tentang gimana kita mengontrol diri kita dalam setiap situasi dan fokus terhadap tindakan kita. Dalam video kali ini, saya akan bahas stoikisme secara sederhana yang bisa kita terapkan dalam dunia bisnis. Nomor 1, jika bisnismu gagal. Pernah nggak kamu dalam situasi kegagalan? Contoh sederhananya, kamu ini dagang, dan dalam satu hari ini, daganganmu belum memenuhi target. Kamu merasa sedih karena hal itu. Kalau kamu nggak menerapkan stoik, maka kamu akan habis dikuasai oleh sedihmu. Jika kamu bisa menggunakan stoik dengan baik, maka kamu akan lebih terkontrol. Kan bisa misal, daganganmu belum laku sampai kamu selesai jualan, dan kebutuhan rumahmu pada daganganmu. Kamu bisa mencoba mengingat gimana keberhasilanmu dulu. Atau bisa juga, barang daganganmu kamu tawarkan dari rumah ke rumah. Dan jika belum berhasil, bisa kamu coba lagi cara yang lain. Seperti bekerja serabutan, yang penting kebutuhan hari ini terpenuhi dulu. Nah, yang kita sadari, stoikisme ini mengajarkan kita untuk berpikir luas bahwa hidup ini nggak akan berkembang kalau kita dikuasai oleh emosi. Satu quotes buat kamu, banyak jalan menuju Roma. Yang kedua, saat kamu berhasil, apa yang kamu rasakan ketika berhasil dalam bisnis? Pasti perasaannya senang, semangat. Gunakan semangatmu ini untuk memajukan bisnismu lagi. Misal, buat belajar dan mencari inovasi baru. Ingat, saat berhasil, jangan kamu berlarut-larut hingga kamu jadi orang yang sombong. Dan jauhi perasaan terlalu bangga. Karena perasaan terlalu bangga bikin kamu takut melangkah, takut salah, takut gagal. Jadilah orang yang lebih humble dan lebih ramah. Dengan menjadi humble, kamu jadi lebih punya keberanian. Yang terpenting dalam bisnis, tentukan rencana, analisis, dan evaluasi seperlunya. Baru setelah itu, kamu melangkah pelan-pelan. Seandainya gagal, kamu nggak terlalu nyesel dan bisa tahu mana yang harus kamu perbaiki segera. Yang ketiga, saat ketemu klien. Siapkan mentalmu bahwa klienmu bisa aja menyebalkan dan nggak jadi membeli barang atau jasamu. Ini biasa dalam bisnis. Menyiapkan mental untuk hal yang terburuk itu bagus. Bukan berarti kita ini persangka buruk. Sifat manusia ribuan tahun lalu udah kodratnya. Pasti ada yang menyebalkan, kolot, bodoh, ngeyel, dan sebagainya. Kamu harus siap mental menghadapi itu. Yang penting, kamu nggak terpengaruh dan bisa tetap santai dan cool saat ketemu klien seperti ini. Jelasin apa aja keunggulan produkmu ke dia, benefitnya apa, dan perbedaannya dari produk lain. Bikin dia percaya dengan fakta-fakta lapangan tentang bisnismu. Dan jika memang dia nolak, kalau masih bisa bikin dia yakin, lakukan aja. Kalau udah nggak mau, udah biarin. Klien itu bisa datang dan pergi. Yang penting sikapmu ramah dan sopan. Kemudian, buat produkmu jadi lebih berkembang lagi kualitasnya dan terkenal karena manfaat baiknya. Dengan itu, usahamu dijamin bakal lancar. Yang keempat, terima saran dan cuek terhadap celaan. Bisnismu itu berkembang karena pemikiranmu, usahamu, bantuan orang-orang yang peduli sama kamu. Seandainya kamu dihina, udah, nggak usah dengar. Tetap kembangkan produkmu. Kalau kamu berhenti, mereka yang mencelamu akan merasa puas karena kamu gagal akibat hinaannya. Terus kembangkanlah evaluasi dan tingkatkan skillmu. Kalau kamu mendapatkan kritik dan saran, terimalah dengan lapang dada. Lihat apakah benar yang dikatakan pengkritikmu, lalu cari cara buat memperbaikinya. Dengan begini, kamu akan lebih tenang dan lebih damai. Kalau kamu tenang dan damai, gak akan menutup kemungkinan kamu jadi lebih enak saat bekerja. Intinya, pekerjaan kalau dikerjakan dengan tenang, hasilnya pasti mendekati maksimal. Oke, cukup segini aja video kali ini. Kedepannya, saya akan gunakan stoikisme sebagai pembahasan tentang uang, olahraga, dan bisnis. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar.